Ella dan juga siapa satu lagi ya dari Red Bull Araki Sena gue. This is Oke, prediction Talia ya. dong, Berarti Talia. aku melihat adanya Roger dari RRQ ngedukung RRQ sih. Karena ngelihat adanya Blaze dengan Rogernya yang menjadi power pick. Berarti 3 suara kali ini untuk RRQ Sena di game yang ketiga. Tapi sebelum itu tunggu sejenak, ada sedikit technical issue. Kita harus pause sebentar play ke arah hero-hero yang dimiliki oleh RRQ. Karena aku percaya banget sih, ini satu minor mistake ataupun snowballing yang bisa dimanfaatkan oleh Rebellion. Bisa aja game ketiga diamankan oleh Rebellion dengan catatan Blaze-nya bener-bener diganggu dari segi farmingnya. Dengan adanya Kaja, dia bisa ngelok banget, bisa nargetin ke arah seorang Roger. Dan ini dia, kita back to the game-nya. Sudah ada Swallow di arah mid lane, tapi tunggu dulu. Taka, ternyata dia langsung dikejar oleh 2 pemain Rebellion. Masih bisa untuk melakukan flick out ke arah belakang. Dan dibantu juga dengan Violence, tapi kali ini Violence nampaknya akan menjadi samsak yang langsung bisa untuk mundur juga dengan satu buah flicker. Otomatis 2 spell flicker kali ini sudah di pop up oleh RRQ Sena 40. Yap, ini dia dengan prediksi yang tadi udah dijelaskan juga, udah ada 3 suara untuk RRQ. Ini berdasarkan dari hero-hero yang memang nongol. Nggak tahu lah apa, tapi dari sekarang kita lihat aja garukan-garukan atau Lycan Force tadi udah mulai dikeluarkan juga oleh Rogernya. Dia berubah lagi, bertransformasi lagi menjadi manusianya. Sekarang menjadi satu serigala dan siap untuk memberikan garukan. Tapi first blood pun terjadi sedikit lagi. Uranus yang pun menjadi korban. Sugar bisa aja menjadi korban lanjutan, tapi Flash masih berada di dalam rumputan. Siapakah yang akan dia garuk? X24-nya memberikan sebuah sabetan dengan Ring of Order yang dia milikin. Sementara itu Jet Kundonya satu hit terakhir masih bisa dikocek aja oleh X24 dengan satu Purify yang mau gak mau harus dia keluarkan. Yes, itu masih bisa di-dodge, masih bisa digocek aja dan belum terjadi satu buah punishment di area bottom lane. Begitu pula dengan adanya Taka masih mencoba untuk melakukan cutting minion aja, saling cutting minion satu sama lain di area bottom lane kali ini, Coji. Iya, dan coba dilihat lagi draft hero-nya RRQ. Ada Pakito, Taka, Violence. Ini udah hero-hero rusuh semua gitu loh. Jadi iya, power pick ya semua dari RBR sendiri bener-bener harus hati-hati loh dari perusuhan yang dilakukan sama RRQ. Apalagi mengingat di early game kan Sugar oke lah dia punya damage. Tapi kalau misalkan sampai terjadi seperti ini nih, ada Pakito, silakan Pak Pulung. Oh iya, itu tadi ya mau gak mau gitu loh. Flicker juga udah gak ada. Iya, hanya tinggal menunggu nasib aja tadi dari Violence dengan menggunakan Joen. Memang dia tadi udah mengaktifkan ejector, tapi di saat terkena hit ya efek dari ejector dengan movement speed tambahannya juga bakal hilang gitu. Ini juga pastinya akan salah satu sulit, tapi dari Swallow di bagian tengah dilemparin payung, tapi Kajanya masih bisa menggocek X24 di dalam rumputan dengan satu Rapel yang udah dia gunakan. Hanya memberikan pasifnya terhadap dari Jawhead-nya. Azoa ingin mengganggu bagaimana Blast melakukan farmingan, tapi masih gagal sejauh ini Talia. Yap, masih bisa untuk ditahan aja. Tapi sementara itu Taka di area bottom lane, dia masih mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Begitu pula dengan adanya Blast yang mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer. Tapi lihat bagaimana Rebellion langsung commit ke area Turtle. Sugar nampaknya berhasil mengamankan Turtle tanpa adanya terjadi kontes datang dari RRQ. Karena Blast mencoba untuk melakukan commit di area bottom lane. Akan ada setup ganking Azoa. Pressure tersandwich gak bisa kemana-mana. Dan langsung aja ditumbangkan di punish dari bottom lane. Begitu pula dengan adanya satu buah gold shield yang mencoba untuk didapatkan oleh Blast, tapi langsung dipukul mundur keberadaannya oleh Swallow dan juga X24 di area bawah 40. Ini Blast kalau dibiarin farming kayak begini mulu bahaya loh untuk Red Bull Rebellion. Sementara dari Red Bull Rebellion sendiri juga barusan ada satu player yang langsung tertabrak aja dengan Danceable Force di tempat yang berbeda. Kaja dan juga ada Benedetta bersama-sama. Mereka ingin mencoba untuk memberikan gangguan terhadap satu player yang ada di area mid, tapi masih belum berhasil. Di bagian atas Banana dengan Pakitonya. Akankah Benedetta langsung kena tumbuk rahangnya, tapi ternyata kena Phantom Slash-nya. Dia maju diberikan tumbukan tapi nggak kena ke arah siapapun. Nggak kena ke arah rahang dari Benedetta. Masih gagal. Masih ingin lebih, pertarungan di atas masih terjadi, tapi di bagian tengah juga antara Swallow dan juga Kagura masih terlihat dengan sangat jelas bagaimana gocengan-gocengan yang dilakukan oleh kedua player tersebut kalian.
Wow. Yap, diselamatin dengan ada satu buah ejector, begitu pula dengan ada Last Insanity dari Sugar yang ternyata tidak berhasil memulangkan Warlord. Warlordnya masih bisa kembali dan Banananya mencoba untuk memberikan pressure damage. Penetrasi tambahan terhadap seorang Chai, mencoba untuk dipukul mundur aja, setup ulang lagi karena lihat blastnya benar-benar ditemenin oleh Violence untuk mendominasi jungle yang dimiliki oleh Rebellion. Dan kali ini langsung digengking aja Choi dari top lane, satu lawan 3, nggak bisa kemana-mana dan langsung aja di punishment di area top lane. Au, Pablo. Lagi dan lagi terjadi. Kukira kau sendiri tapi ternyata temanmu bersembunyi dikeroyok habis-habisan. 3 lawan 1. Apalah daya Benedetta di mana tadi tubuhnya remuk, dicakar, ditumbuk, diapain lagi tadi semuanya. Sementara 3 player lagi ada di bagian tengah. Sebab Force-nya berhasil untuk melempar ke kaca ke bagian depan. Kaca langsung diambil begitu aja. Udah ada yang Fortune berhasil untuk memberikan damage terhadap 2 orang sekaligus, sakit banget. Tapi Uranus masih cukup bal. Alex Topana flow. Belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan dari arah Sena. Sementara Uranus maju ke bagian depan. Takanya mundur ke bagian belakang. Selamat Takanya. Tapi tidak dengan Pakito. Di mana Pakito gagal untuk memberikan tumbukan-tumbukan. Dan malah dia yang harus hilang, Thalia. Wow. Yap, sementara itu Valen mencoba untuk menahan bersama dengan adanya Warlord di arah mid lane, mencoba untuk nge-clear aja ejectornya, digunakan Karaminian untuk memukul mundur teman-teman dari Rebellion hingga terkena turret damage. Begitu pula dengan adanya Lord yang kali ini mencoba untuk dikontes, ditabrakin aja dengan masa bumbu force. Begitu pula dengan adanya ejector ke arah seorang Sugar dan kali ini langsung datang bola bantuan dari Active Force. Takanya menjadi incaran, Swallow-nya belum menggunakan satu buah Divine Judgment-nya karena Taka terlalu lincah, tidak terkonek, tidak berhasil diculik seorang Taka yang bandel banget di arah mid lane tadi, Pak Pulung. Wah, ini RBR udah mulai ngamuk nih, bagus nih, kita lihat aja nih. Ini RBR hanya tinggal bagaimana konsistennya aja untuk bisa membalaskan apa yang udah dilakukan oleh RRQ Sena tadi di awal-awal game, di early game mereka berhasil untuk menculik-culik. Kalau terjadi saling pertempuran kayak begini, wah kita seru banget nih ngelihatnya nih. Enggak pasif-pasif nih, pokoknya berantem aja dulu, ya kan? Berantem dulu aja, entah itu di river, di top lane, di bottom lane, di mid lane, pokoknya dimanapun nih kita lihat bagaimana balik-balikan serangan yang udah dilakukan oleh pemain dari RRQ Sena dan juga Red Bull Rebellion. Turtle-nya udah mulai dicolek, namun di sisi yang berbeda X24 perutnya tadi udah langsung kena tumbuk aja, asam lambungnya mungkin naik untuk sekarang, tapi ternyata Azuanya masih berhasil untuk mundur. Azuanya walaupun berhasil tertangkap, hanya saja tidak dengan Kagura. Kagura mendarat langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat sekali. Blast! Udah langsung sangat berani lagi dengan satu laikan Force, dia masih ke bagian depan untuk memberikan damage-nya. Berubah menjadi manusia open fire tadi barusan sebentar, lalu berubah lagi menjadi serigala. Tapi 4 ataupun 5 pemain yang dimiliki oleh RBR, mereka mengunci bagaimana pergerakan dilakukan oleh RRQ Sena. Ini akan sangat baik dan mereka sekarang mengarah ke area dari Turtle-nya, Thalia. Yap, langsung aja diamankan Turtle-nya. Nampaknya tanpa terjadi kontes datang dari RRQ. Kali ini Sugar berhasil dengan tenang bahkan mendapatkan Turtle buff lagi dan lagi. Sementara itu Blast dia lebih fokus untuk mendominasi dari segi jungle-nya, mencoba untuk mencuri satu buah Rock Ursa dan ditambah kali ini Blast sudah mempunyai satu buah War Axe nih, Coci. Iya, lihat dari playnya RRQ sendiri, dia harus bisa ngasih pressure balik sih ke RBR. Karena kenapa? Ini late game-nya RRQ enak banget loh. Pakito, Taka dengan Cho-nya, terus ada Blaze dengan Roger. Udah enak banget kalau dibandingkan dengan hero-hero dari RBR. Dan kalau kita lihat dari itemnya dulu nih, Blaze udah ngamanin War X, udah mid talker juga. Tapi ternyata ada yang tumbang, Pak Pulung. Iya, udah ada satu lagi aksi pick off tadi Thalia yang langsung diberikan begitu aja. Taka mundur dulu, mancing dulu di atas atau powersnya langsung dilemparkan begitu. Kalau malah jauh ke sana-sana. Hei, temannya di bawah. Halo, saya Lens. Gak lihat, nggak apa-apa. Oke, lanjut Thalia. Yap, betul banget. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Tapi kali ini Conceal juga langsung dipop-up oleh Violence. Dan Swallow akan menjadi next target. Enggak, dilewatin begitu aja. Bukanlah target yang optimal. Sementara itu Blast-nya masih mencoba untuk menunggu momentum. Karena Pakitonya perlahan-lahan sudah memberikan pressure dari segi damage-nya. Dan kali ini Violence mencoba untuk melakukan penculikan. Tapi ternyata belum ada target yang bisa dimanfaatkan kali ini, Pak Pulung. Yap, 4 hero sekarang terlihat dari Red Bull Rebellion. Mereka langsung terfokus bisa mendapatkan langsung ke arah Chow. Ada Oli Baptism juga keluar, tapi Chow-nya masih bisa bertahan. What amazing play tadi langsung dipertontonkan oleh Taka. Hanya saja ada beberapa source kill, cuman mereka masih bisa mendapatkan satu inner turret. Gini GG banget sih. Ini dari Red Bull Rebellion, mereka walaupun tidak mendapatkan satu player, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan satu objektif gaming nih, Thalia. Yap, tapi lihat kali ini dari Active 4-nya langsung di punishment
dan Banana mencoba untuk memulangkan Act 2 for 2. Bahkan kali ini member dari Rebellion sudah berhasil diculik dan Lord sudah hadir di Land of Dawn. Walaupun belum menjadi Lord yang enhance, tapi ini bisa banget untuk diamankan oleh RRQ karena lihat bagaimana Violence mencoba untuk zoning out. Azoanya kali ini langsung aja diusir, tapi masih terlalu sustain, masih bandel banget dari seorang Uranus. Mencoba untuk melakukan kontes dan juga memberikan vision ke arah teman-temannya di area Lord, tapi kali ini sudah ada Wild Dragon atau Connect Sugarnya di arah belakang. Tidak dikasih maju ke Lordnya dan lihat bagaimana Lordnya berhasil diamankan dengan satu buah retribution yang dimiliki oleh Blast. Begitu pula dengan ada Zoa yang harus terpanis, kehilangan satu Lord dan juga satu Uranus. Tidak ada lagi frontlaner untuk seorang Rebellion, dan kali ini Rebellionnya nampaknya mencoba untuk melakukan pembalasan dendam dengan adanya satu auto turret yang dirontokin di area mid lane 40. Yap, ini dia Tarta. Mereka udah punya Lord sekarang. Mereka udah punya daya dobrak tambahan lagi. Ini hanya tinggal bagaimana RRQ sana memanfaatkan keadaan, dan juga dari RBR mereka juga harus memanfaatkan momentum tersebut. Di saat mereka bisa ngebalikin keadaan, itu akan menjadi momentum yang sangat-sangat nikmat sekali untuk Red Bull Rebellion bisa menjadi apa ya, ataupun mengambil game ketiga ini tanpa adanya lagi GMK pada sekarang. 5 versus 5 player ada di bagian tengah. Mereka hanya saling berhadapan-hadapan. Mereka hanya saling menatap dari kejauhan walaupun belum bisa memberikan kasih sayang. Tapi setidaknya untuk sejauh ini mereka udah mulai untuk saling mencicil ataupun menggocek-gocek. Hehe, bertemu tadi Kaja dan juga Jauhe dengan jarak yang cukup dekat, tapi belum ada satu player pun yang berhasil si initiate Italia. Yap, dan ini dia langsung dikawal Lordnya di area top lane bersama dengan Blast dan Azoa. Mencoba untuk menahan aja di area mid lane-nya, dan sebentar lagi akan bertemu dengan ada Taka. Dua Dragon sudah terkonek dan Azoa kali ini akan menjadi samsak di area depan. Dia harus terpanis, kehilangan satu orang lagi. Lagi dan lagi Azoanya harus ditumbangkan. Kali ini dari Rebellion, begitu pula dengan ada Blast. Dengan cepatnya, dengan sigapnya, dia langsung nge-manage semua wave minion yang ada. Lordnya berhasil ditahan, Lordnya masih bisa di-clear, tapi ini baru Lord pertama. Blast kali ini langsung fokus ke area jungle yang mengakibatkan perbedaan network 3000 yang berhasil diungguli oleh RRQ 40. Wow, ini pertempuran udah mulai pecah harusnya di bagian tengah, tapi ternyata tadi berhasil mundur ya. Untuk Swallow-nya masih bisa selamat nih. Ini aja tinggal bagaimana mereka bisa menjaga posisi aja ya. Mereka jangan sampai dengan terpick off seperti tadi, karena pick off-nya nggak cuman 1 lawan 1 lagi cuy. Coba lihat deh tadi nih, kukira kau sendirian, ternyata bawa teman satu kecamatan, kan rame banget. Masalahnya tuh Uranus barusan aja menjadi korbannya, Pak. Kelar itu hidupnya Pak, 5 orang yang kayak begitu Pak. Mau setinggi apa juga reset SP-nya bakal kelar. Tapi coba lihat itemnya Coji. Iya, dilihat dari itemnya sih sebenarnya kalau untuk Azoa sendiri sih udah lembek banget ya. Dari Rogernya juga tinggal butuh DHS aja untuk mendobrak-dabrik dari HP-nya Azoa. Tapi nggak butuh pun dia masih bisa ngasih damage yang lumayan besar banget gitu loh pada Azoa. Dan Swallow juga dari tadi masih belum kelihatan sih sebenarnya dari efek ciduk-menciduknya. Makanya ya itu sih sebenarnya yang gue harapin dari RBR. Dia harus ciduk satu orang penting dari RRQ kalau misalnya pengen menang. Baru ngomong. Udah ada satu Divine Judgment barusan berhasil langsung menarik aja ke arah Violence-nya. Wow, ini akan menjadi momen yang sangat indah untuk Rebellion di mana di bawah. Coba kita lihat Azoanya mengejar langsung ke arah satu orang yaitu Kagura. Kaguranya langsung di cover aja dengan satu gerakan pos yang langsung diberikan oleh Blast. Ini ada beberapa couple pasti yang putus langsung di dalam tubuh Azoa, di mana Uranusnya mungkin malfunction dan dia sekarang mundur terlebih dahulu. Banana dia di dalam rumputan masih belum mau menunjukkan wujudnya. Aku rumput. Ada payung juga langsung ditumbuk bagaimana punggungnya, tapi belum memberikan efek yang begitu dalam, begitu besar untuk RRQ Sena. Dimajuin lagi, konsol diaktifkan. Pertempuran mulai pecah. Ini dia seluruh skill udah mulai keluar juga. Like ambulans dari keluar begitu aja. Ada permission dulu bagian belakang. Lalu diserang lagi. Jauh cekak kuat lagi untuk menampaikan damage yang dikeluarkan. Dan sekarang 20 detik lagi ada Lord yang siap untuk langsung diambil lagi oleh player dari RBR ataupun RRQ Sena, Talia. Iya, perlahan namun pasti dari Rebellion mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari segi network Sugar bersama dengan Blast. Dari kedua jungler ini sama-sama sudah mendapatkan satu buah purple buff-nya. Sementara Blast yang langsung bergerak ke area orange buff-nya dan langsung dipantau dari Sugar-nya di area load camp by Fruity. Dan ini dia, akankah ada terjadi kontes habis-habisan karena RRQ perlahan-lahan langsung bergerak karena sudah diincar aja dari seorang Choi, dipukul mundur oleh Banana bahkan dan dibakar terus oleh seorang Sugar-nya. Violence yang menunggu akan ada target yang bisa dioptimalkan nantinya dan diculik oleh RRQ 40. Yap. Nah ini deh nih.
Lordnya nih udah mulai dicolek, udah mulai dibakar. Kita lihat dari minimap udah mulai pergerakan semuanya, udah siap untuk berkumpul, udah siap untuk langsung melakukan fight. Violence masuk ke dalam rumputan, Asable Force-nya langsung mengejar aja ke arah satu player itu Kaja, dan dua player langsung mendadak berhasil didapat oleh Arki Sena, di mana 3 player tadi ada Lord yang langsung berhasil diambil oleh RBR. Cuma Rafaelanya engkau pergi kemana? Satu dokter keliling pun langsung berhasil diajar begitu aja, ada flame shot juga yang langsung ditembak. Oh bukan, itu bukan flame shot, tapi adalah efek di mana tadi Rafaelanya udah berhasil langsung diamankan begitu aja. Sementara Electofan Blow, bisakah dia bertahankan? Ada Way of Dragon dan juga Ejector tadi langsung keluarkan bersama-sama. Ini dia, ini masih aksi yang dilakukan oleh pemain dari RBR di mana mereka mempertahankan best turret-nya dengan Lord yang udah mulai muncul di bagian atas di Thalia. Yap, Lordnya udah muncul, tapi sayang sekali dari Rebellion mereka harus kehilangan 3 membernya. Otomatis Lord yang hadir kali ini hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk nge-buying time aja. Dan kita tahu teman-teman dari RRQ langsung menghadang Lordnya dan nge-clear, sama sekali tidak bisa memberikan pressure ke area turret yang dimiliki oleh RRQ, Choji. Iya, dan ngelihat ini sebenarnya sih menurut Choji sendiri ya, dari mata Ninja Choji sih sebenarnya nggak worth it banget sih untuk ngambil Lord, tapi harus ada 3 orang yang tumbang dari Armia, dan itu kayak apa ya, itu bener-bener cuman buat narik ulur waktu aja, yang dimana kalau ditarik ulur waktunya justru RRQ yang bakalan megang keunggulan ya menurut Choji tadi ya. Wow, itu dia shutdown pun langsung ternyata Kan? begitu aja Permis berusaha untuk melindungi, tapi satu player masih berusaha kabur. Blast-nya pun berhasil ditangkap, tersisa Violence seorang diri di mana RBR kali ini memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa langsung end game aja. Ada web minion, ada RRQ Sena, stikernya udah mulai dikeluar di atas kepala, ada stiker lemon juga. Wow, oh my god, dan RBR mereka siap untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga di mana wave minion pun udah mulai ada di bagian atas sana. Violence yang gak bisa lagi untuk mempertahankan base-nya, dan 2-1 skor untuk Red Bull Rebellion. Wow, Rebellion mendapatkan 2-1 kali ini, bahkan kemenangan atas RRQ Sena di mana Roger dari Blast tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari